RT mengharapkan perizinan ini agar cepat bisa diterbitkan seperti itu. Nah, perlu masyarakat juga tahu kewenangan bukan kewenangan kita, tapi saya sudah berkoordinasi sama Bupati juga menyarankan mempercepat proses karena kewenangan ini ada di pusat sekarang. Nah, jadi kami dari kabupaten terutama koordinasi sama pihak kepolisian, Pak Bupati khususnya merekomendasi agar WPR ini menjadi IPR. Tentu persyaratan dan sesuai aturan yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah sendiri sudah menetapkan di Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah seluas 4.198 wilayah pertambangan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, setelah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan, nanti kami akan mengusulkan secara berjenjang untuk wilayah pertambangan rakyat, mulai dari Bupati, Gubernur, ke Kementerian SDM di pemerintah pusat. Nah, ini upaya yang kami lakukan untuk melegalkan upaya-upaya dari masyarakat kita yang mungkin selama ini bekerja ya mungkin di luar wilayah pertambangan itu tadi. Dan perlu diketahui untuk Kabupaten Kapuas Hulu ini ada beberapa wilayah pertambangan yang sudah proses, termasuk di wilayah Desa Beringin ini sendiri. Kalau kita melihat peta ini tadi, persis di tempat kita berdiri ini seluas 250-an hektar sudah kita ajukan sebagai WPR. Nah, jadi ini dalam proses. Kalau kata Pak Kapolres tadi, kalau tidak ada halangan, mungkin akhir tahun ini sudah terbit WPR-nya. Kemudian kita persiapkan segala administrasinya. Dari Kepala Bapeda saya bawa, di sini ada Pak Abang Muhammad Nasir. Dari Lingkungan Hidup, Pak Budi dari Bapeda juga ada. Nah, ini yang nanti akan mengawal proses dari WPR menjadi IPR. Mereka yang akan mempersiapkan administrasi, mempersiapkan AMDAL dan segala macam. Ini betul-betul kami lakukan untuk membantu masyarakat kita yang mungkin sedikit bingung untuk mengurus ini. Nah, disinilah peran kami selaku pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan untuk membantu masyarakat. Setelah menjadi WPR, kemudian secara bertahap berjenjang akan terbit IPR-nya. Nah, disinilah masyarakat memiliki kebebasan untuk mengelola izin pertambangan rakyat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian SDM. Nah, saya minta agar seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang berurusan atau yang lagi mengurus perizinan ini agar bersabar, karena proses izin ini tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak proses-proses yang harus kita jalani. Nah, disinilah peran kami sebagai pemerintah daerah membantu masyarakat untuk mengurus ini sehingga pekerjaan Bapak Ibu nanti bisa menjadi resmi atau legal. Nah, oleh sebab itu, ketika ini sudah berlangsung, sudah berjalan nanti, saya juga mohon kepada para karena WPR ini kan bisa diajukan oleh perorangan, kelompok, dan koperasi. Nah, ketika nanti mengelola wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat nanti, jangan melupakan CSR. Nah, seperti yang Pak Kades sampaikan tadi itu betul. Di mana kita bekerja, suatu perusahaan, suatu badan usaha itu bekerja, jangan melupakan CSR-nya. CSR ini kan kepentingannya untuk ya rumah ibadah, untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa tertentu. Nah, ini yang saya minta nanti ke depan agar kita semua bukan hanya di Beringin saja, tetapi di daerah-daerah lain agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Dan kami juga mohon agar situasi keamanan di Kabupaten Kapuas Hulu ini selalu kita jaga agar kami semua juga suasana bisa kondusif dan kami selaku Forkopimda juga bisa tenang dan tanpa ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Kita melihat masalah pertambangan emas, pertambangan tanpa izin ini akan kita bagaimana untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan yang tanda kutip masih ilegal akan diupayakan oleh pemerintah daerah memfasilitasi agar kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan izin. Tentu ada tahap, tentu ada proses. Namun pada saat kita proses tersebut, kita terus melakukan upaya. Ini ada pro dan kontra. Masyarakat butuh untuk lapangan pekerjaan. Itu hampir 90% dari bahasa kepala desa. Namun ada segelintir masyarakat yang terus mengembuskan agar
kegiatan-kegiatan. Kita berdasar regulasi dengan memperhatikan Harkam Tipmas. Tetap kita melakukan edukasi, lakukan pertambangan yang sesuai dengan standar operasional yang ada, gitu kan. Setelah itu kita sosialisasikan, bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan berupaya penegakan hukum. Terus yang penting sadar masyarakat bahwa kegiatan kita ini harus dilakukan dirangkum di dalam suatu proses yang legal. Oleh karenanya tadi Pak Bupati sudah berbicara bahwa di tambang di wilayah Desa Beringin ini sudah beberapa yang sudah WPR, wilayah pertambangan rakyat. Dan insya Allah yang di kawasan kita berdiri ini yang masih belum, sudah diusulkan tadi Pak dari kepala dinas Sudah dalam proses 2019 sudah berproses. Insya Allah Pak, akhir tahun ini WPR kita tunggu hasilnya dari kementerian, begitu Pak ya? Insya Allah akhir tahun ini. Setelah itu akan kita terbitkan dari izin pertambangan rakyat. Jadi masyarakat sudah tidak ada pro dan kontra lagi. Ingat, kondusivitas wilayah itu yang kita utamakan. Harkam Tipmas kita jaga. Jangan kita tidak solid di antara masyarakat sendiri, akhirnya terpecah berai. Setuju Pak ya? Keamanan, jaga keselamatan, jaga diri kita. Apalagi kita masih masa pandemi. Tadi ada beberapa yang tidak pakai masker, sudah pakai semua ya? Nah, tolong, itu kesadaran kita sendiri. Terima kasih, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah.